Malam Prof, perkenalkan nama saya Riza Febrin Rawung dengan NIM 24611011022. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyajikan analisis kelayakan investasi PT Pelita. Presentasi ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kelayakan investasi untuk dua proyek baru yang diusulkan oleh PT Pelita, yaitu Uslan L Large dan Usaha S Small. Kami akan mengevaluasi potensi finansial keduanya untuk memberikan rekomendasi investasi yang tepat bagi manajemen, investor, dan analisis keuangan. Pendahuluan, PT Pelita berencana untuk meluncurkan dua inisiatif bisnis baru yang strategis, usaha L dan usaha S. Kedua proyek ini membutuhkan alokasi investasi awal yang identik sebesar 100 juta masing-masing. Rincian investasi ini mencakup 200 juta untuk modal kerja yang akan mendukung operasional sehari-hari dan 800 juta untuk aset tetap yang meliputi akuisisi properti, peralatan, dan infrastruktur penting lainnya. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk melakukan penilaian kelayakan finansial yang mendalam terhadap kedua proyek. Kami akan mengevaluasi potensi pengembalian investasi, risiko, dan dampak keseluruhan terhadap profil keuangan Pelita guna mendukung pengambilan keputusan investasi yang optimal. Struktur modal PT Pelita saat ini. Utang 25% dari struktur modal yang mencerminkan proporsi pembiayaan melalui pinjaman atau obligasi. Saham preferred 15% dari total menunjukkan penggunaan saham dengan hak prioritas atas dividen. Saham biasa 60% dari total yang merupakan porsi terbesar mencerminkan kepemilikan ekuitas biasa. Selain itu, parameter pasar yang relevan untuk perhitungan biaya modal adalah suku bunga bebas risiko, return pasar, pajak, dan beta. Selanjutnya, rencana pembiayaan investasi baru. Obligasi. PT Pelita berencana menerbitkan obligasi senilai 250 juta dengan tingkat kupon 12%. Obligasi ini akan diterbitkan pada emisi Rp75, yang berarti akan ada diskon dari nilai nominalnya. Penerbitan obligasi ini akan menjadi sumber pendanaan yang signifikan. Saham preferred sebesar 150 juta akan dibiayai melalui penerbitan saham preferred. Saham ini akan memberikan dividen sebesar 125 per saham dan diterbitkan dengan biaya emisi 2% yang perlu diperhitungkan dalam menentukan biaya efektif saham preferred. Laba ditahan. Bagian substansial dari pembiayaan yaitu 300 juta akan berasal dari laba ditahan. Penggunaan laba ditahan adalah bentuk pembiayaan internal yang tidak memerlukan penerbitan sekuritas baru dan umumnya memiliki biaya modal yang lebih rendah. Saham baru. Perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Berdasarkan struktur modal perusahaan saat ini dan rencana pembiayaan investasi baru, kami telah menghitung biaya modal untuk setiap komponen dan biaya rata-rata tertimbang PT Pelita, yaitu biaya hutang 9,94%, biaya saham preferred 8,50%, biaya laba ditahan 10,80%, biaya saham baru 11,2%, WACC 10,31%. WACC sebesar 10,31% akan digunakan sebagai tingkat diskonto dalam evaluasi arus kas proyek untuk menentukan nilai sekarang bersih (NPV) dan metrik kelayakan lainnya. Angka ini mencerminkan biaya rata-rata bagi PT Pelita untuk mendanai asetnya. Proyek arus kas bersih tahunan. Proyek arus kas bersih tahunan merupakan dasar evaluasi kelayakan investasi. Berikut adalah rata-rata estimasi arus kas untuk kedua usaha selama 5 tahun operasional. Usaha L, tahun 1 200 juta, tahun 2 250 juta, tahun 3 300 juta, tahun 4 350 juta, tahun 5 400 juta. Usaha L menunjukkan pertumbuhan arus kas yang stabil dari tahun ke tahun, mencerminkan peningkatan operasional dan pendapatan seiring waktu. Usaha S, tahun 1 300 juta, tahun 2 350 juta, tahun 3 400 juta, tahun 4 450 juta, tahun 5 500 juta.
Arus kas usaha S konsisten lebih tinggi dibandingkan usaha L sejak awal, menunjukkan potensi pengembalian yang lebih cepat. Analisis backpack period, kecepatan pengembalian modal. Backpack period adalah metrik sederhana yang mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu investasi untuk mengembalikan biaya awalnya dari arus kas yang dihasilkan. Semakin pendek periode pengembalian, semakin menarik investasi tersebut, karena modal dapat lebih cepat digunakan ketika kembali untuk peluang lain atau mengurangi resiko. Usaha L membutuhkan waktu 3 tahun, 8 bulan, dan 18 hari untuk mengembalikan modal awal sebesar 1.000 juta atau 1 M. Usaha S menunjukkan pengembalian modal yang jauh lebih cepat, yaitu 2 tahun, 10 bulan, dan 15 hari. Net present value. Net present value adalah metrik kunci dalam penilaian investasi yang mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode investasi. NPV positif menunjukkan bahwa proyek diharapkan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari biaya modalnya, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Usaha L menghasilkan NPV sebesar 91,32 juta. Meskipun positif, angka ini menunjukkan potensi keuntungan yang moderat setelah mempertimbangkan biaya modal. Usaha S mencapai NPV yang jauh lebih tinggi, yaitu 467,82 juta. Nilai ini mengindikasikan bahwa usaha S memiliki potensi profitable yang jauh lebih besar dan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai PT Pelita. Berdasarkan kriteria NPV, usaha S adalah pilihan investasi yang lebih unggul karena menjanjikan pengembalian absolut yang jauh lebih tinggi, sehingga lebih menguntungkan bagi pemegang saham PT Pelita. IRR dan MIRR, indikator tingkat pengembalian internal. Internal Rate of Return atau IRR dan Modified Internal Rate of Return atau MIRR adalah metrik penting yang mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek investasi. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV proyek menjadi nol. Sementara MIRR mengatasi beberapa keterbatasan IRR dengan mengasumsikan reinvestasi arus kas pada tingkat yang lebih realistis. Proyek L, IRR-nya 13,45%. MIRR-nya 12,14%, sedangkan usaha S IRR-nya 22,6%, sedangkan MIRR-nya 18,33%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat malam, Pak.